Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah kajian Aisyah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah usia kita bertambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Kekhawatiran barangkali juga bertambah. Sebelum terlambat, mari kita memaksimalkan keutamaan Ramadan bersama keluarga di rumah. Jangan sampai terjadi pada kita hum yahrujuna kama yadkhulun. Mereka keluar dari Ramadan sama saja dengan masuknya, alias tidak tambah apa-apa. Marilah kita mengisinya dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Betapa bahagianya sebagai orang tua kelak mendapatkan anugerah anak-anak solih-solihah. Lega hati ini tatkala usia senja menjelang, berada dalam perawatan dan kasih sayang anak tercinta. Namun hancur hati ini tatkala melihat perkembangan buah hati terjerumus kepada perilaku yang tidak baik. Sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali, sedangkan di sampingnya ada Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Kemudian Aqra' berkata, "Saya punya 10 anak dan belum pernah sekalipun mencium seorang pun dari mereka." Spontan Nabi Muhammad SAW memandangnya lalu bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Mal la yarham la yurham." Hadis ini sudah dihafal oleh anak-anak PAUD Aisyah insyaallah. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sepenggal cerita tersebut adalah sebuah dialektika dalam mendidik anak. Ada hubungan sebab akibat antara perilaku dan sikap anak kepada orang tua. Jika orang tua menanam kasih sayang yang tulus, sikap yang penuh kelembutan, perhatian yang menyeluruh, maka sang anak akan membalas dengan memberikan kasih sayang yang penuh, merawat dengan penuh ketulusan, dan selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang tuanya. Tetapi jika orang tua menanam kekerasan, kekasaran, ketidakpedulian, maka ketika sudah renta tidak akan diperdulikan oleh anaknya. Bahkan justru kebencianlah yang dirasakannya. Kelembutan anak dan orang tua terlahir karena adanya kasih sayang yang menyentuh perasaan terdalam. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada istrinya si Aisyah, "Wahai Aisyah, bersikaplah lembut, karena sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Dia ilhamkan kelembutan kepada mereka." Ini hadis riwayat Ahmad. Beliau pun kemudian bersabda lagi dalam mendidik anak, "Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ajarkanlah dan jangan membuat lari." Ini hadis riwayat Muslim. Ada kisah seorang anak yang sudah berusia 35 tahun yang belum bisa memaafkan ayahnya yang meninggalkan dirinya serta mengabaikan pertumbuhan dan pendidikannya. Hanya ibunya yang berjuang mencari nafkah, membesarkan dan mendidiknya hingga menjadi berhasil. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak yang terjadi. Hal ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi para orang tua, agar di masa rentanya tetap mendapat kasih sayang dari anak-anaknya. Sebesar cinta yang orang tua berikan, sebesar itulah yang akan diterimanya dari sang anak.
Terkadang bisa terjadi seorang anak lebih memberikan kasih sayang kepada orang tua yang bukan kandung daripada orang tua kandungnya sendiri. Ini karena perhatian, perawatan, pendidikan, dan kasih sayang yang diberikan kepadanya. Pendidikan anak bermula dari ketika orang tuanya menikah. Hubungan kedua orang tua, kesalehan mereka bersepakat dalam melakukan kebajikan, memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk sisi psikis dan kecenderungan bagi sang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an awwal ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal af'idata la'alakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ini Al-Quran surat An-Nahl 16 ayat 78. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendidik atau robba bukan berarti mengganti atau tabdil, dan bukan berarti pula merubah atau tahzir, melainkan menumbuhkan, mengembangkan, menyuburkan, atau lebih tepat, mendidik atau robba itu mengkondisikan sifat-sifat dasar fitrah anak sejak awal penciptaannya agar dapat tumbuh subur dan berkembang dengan baik, agar tidak terkontaminasi, teracuni kuman-kuman kehidupan di sekitar anak yang dapat merugikan masa depan anak. Mari kita bersama-sama mengkondisikan sifat-sifat dasar fitrah anak dengan teladan contoh dari kita yang karimah. Abu Umamah RA berkata, Rasulullah SAW telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak keturunan kami. Setelah itu, Rasulullah SAW memberitahu tentang kelebihan Al-Quran. Telah bersabda Rasulullah, belajarlah kamu akan Al-Quran. Di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana dikala itu orang sangat memerlukannya. Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya, dan ia bertanya, kenalkah kamu kepadaku? Maka orang yang pernah membaca akan menjawab, siapakah kamu? Maka berkata Al-Quran, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari. Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu, adakah kamu Al-Quran? Lalu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya. Kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya, sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami memperoleh ini semua? Padahal kami tidak sampai ini. Lalu dijawab, kamu diberi ini semua karena anakmu telah mempelajari Al-Quran. Jamaah kajian Aisyah online rahimakumullah. Di antara penyakit yang menghinggapi banyak orang tua, selalu terbayang ribetnya mendidik anak di zaman yang serba instan, era digital seperti sekarang ini. Ingat hadis yang berbunyi, yang artinya, didiklah anak kalian dengan pendidikan yang berbeda dengan yang diajarkan padamu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Setiap orang tua perlu ilmu dalam mengemban amanah mendidik anak, sebuah amanah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat. Di antara keutamaan dahsyat anak soleh bukan sekedar sukses dunia saja,
Para nabi dan rasul pun berdoa siang malam dan berupaya untuk mendapatkan anugerah anak solih hingga akhir hayatnya. Ada ungkapan, ingin menjadi insinyur ada sekolahnya, ingin menjadi dokter ada sekolahnya, ingin menjadi guru ada sekolahnya. Tetapi untuk menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Orang tua berpendidikan tinggi pun belum tentu memiliki ilmu bagaimana mendidik anak yang benar. Padahal sebenarnya jika dikaji lebih dalam, mendidik anak membutuhkan pengetahuan yang cukup baik dari segi psikologis, didaktik, metodik, apalagi dari segi pandang syariah. Marilah coba kita perhatikan dan kita renungkan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga diakui dunia sebagai bapak parenting dunia. Orang Yahudi menyebutnya Abraham. Kisah keluarga Nabi Ibrahim akan kita dapati paling tidak ada 4 hal yang pantas kita teladani. Yang pertama, taat dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab orang tua di dalam membekali ilmu dan takwa kepada anak. Dan yang terakhir, yang keempat, ketaatan seorang anak pada orang tua dan kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah. Apabila kisah dan keteladanan tersebut kita ambil hikmahnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kurang lebih begini. Yang pertama, coba kita bayangkan, jika menjunjung tinggi perintah Allah, tentunya segala aktivitas kita punya kendali dan otomatis hal-hal yang negatif akan terhindari. Yang kedua, jika kita renungkan apabila kita memiliki ketegaran dan menghadapi bermacam-macam cobaan, tentu tidak akan mudah untuk dibelokkan ke arah yang negatif dan merugikan. Yang ketiga, apabila kita berhasil memberi bekal kepada anaknya berupa ilmu dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim saat menyampaikan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, betapa indahnya transfer ilmunya, cara mendidiknya dengan cara tanya jawab atau dialog atau diskusi. Dan tentu kelak orang tua akan bahagia dan anaknya pun akan menempuh masa depan dengan penuh harapan. Yang keempat, coba kita impikan bagaimana indahnya seandainya kita bisa mengendalikan emosi. Maka cobaan atau ujian berbentuk apapun tentunya bisa diatasi dengan baik. Dan dampaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti ujian atau cobaan dengan kebahagiaan. 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran. Yang pertama, zinatun atau perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Terdapat dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai hal sebagai pembawa rasa senang dan seterusnya. Yang kedua, qurrata a'yun atau penyejuk hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan 25 ayat 74. Qurrata a'yun adalah menyejukkan pandangan mata. Sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati kedua orang tua, anak-anak yang beriman, baik budi pekertinya, memiliki rasa tanggung jawab tinggi, dan lain-lain. Yang ketiga, fitnah atau ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
Ini terdapat dalam Quran surat At-Taghabun 64 ayat 15. Maka fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak bisa menjadi fitnah atau ujian atau cobaan bagi orang tuanya hingga membuat resah orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua. Maka hati-hatilah. Yang keempat, aduun atau musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini terdapat dalam surat At-Taghabun 64 ayat 14. Adalah anak yang melalaikan bahkan menyerumbuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, atau anak yang durhaka. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kemudahan dalam membina dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, sehingga mereka menjadi penyejuk hati dan pembawa kebahagiaan bagi orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.